Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah wa ala alihi wa Syawallahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal
mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Berwasalan tanal birra. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kullu ta'ami kana khillal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurat. Qul fa'tu bitaurati fatluha in kuntum shadiqin. Bismillahirrahmanirrahim. Faman iftara 'ala Allahil kadhiba min ba'di dzalika fa ulaika humuz zalimun. Faman mongko te sing sapa wonge iku iftara gawe-gawe sapa man alallahi ngatasé Allah gawe-gawe al-kadhiba ing goroh mimba'di dzalika sangking sause mengkono sing ngaromake makanan itu hanya Israel. Ala mimba tidalika
saking sause mengkono-mengkono sing ngaromake makanan adalah Israil dhewe. Faulaikan monggo te mengkono maniftaro umul zalimuna yaiku pira-pira wong kang zalim. Barang siapa yang membuat kebohongan kepada firman Allah, Gusti Allah ngalalke sakabehane panganan. Ning Nabi Yakub karena nazar mengharamkan sebagian makanan dan sebagian minuman. Itu Allah sama sekali tidak mengharamkan. Tapi orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Allah mengharamkan makanan. Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Artinya apa? Orang-orang yang membuat kebohongan atas dawuh Allah, maka mereka risikonya besok akan dapat azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kul ngandika sira Muhammad, sadaqah bener sapa Allahu Allah. Katakanlah Muhammad kepada mereka, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, bahwa Allah menghalalkan semua makanan kepada Bani Israel. Allah menghalalkan semua makanan kepada Bani Israel. Tapi orang Yahudi mengatakan Allah mengharamkan daging unta, mengharamkan susu unta. Hanya mereka tidak makan daging unta dan susu unta. Mereka haramkan. Karena Allah Maha benar atas firman-Nya, fattabi'u mongko manuta sapa sira kabeh millata Ibrahim ing agamane Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga tidak mengharamkan makanan yang telah dihalalkan
oleh Allah. Maka ikutilah syariat Nabi Ibrahim, yaitu agama Islam. Nabi Ibrahim agamanya atau milahnya, milah istilahnya, agama Islam. Karena millatu Ibrahim juga milah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Cuma setelah kanjeng Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul, ajaran agama Islam disempurnakan oleh syariatnya Nabi Muhammad. Maka syariatnya Nabi Ibrahim disempurnakan, diganti dengan syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada milahnya Nabi Ibrahim, syariatnya Nabi Ibrahim diikuti oleh syariatnya Nabi Muhammad, termasuk contoh hukum khitan. Khitan itu syariatnya Nabi Ibrahim. Nabi-nabi dulu gak ada yang khitan. Khitan dimulai pada masa Nabi Ibrahim ketika sudah tua, sudah usia 85 tahunan. Kemudian kanjeng Nabi mensyariatkan khitan ketika orang itu sudah balik. Ketika anak lelaki sudah balik, supaya dikhitan. Maka hukum khitan ada dua, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Memang beda pendapat. Khitan ada yang mengatakan wajib, khitan ada yang mengatakan sunnah. Kalau dilihat lahiriah, memang ada dua. Ada anak yang istilahnya bungkus. Bungkus itu kulitnya nggak bisa dibuka, nggak bisa dibuka oleh dipelecek, sehingga kotoran dalam hasabah tetap kotor, ada najisnya. Maka yang bungkus ini wajib dikhitan, wajib dipotong aklafnya, kuluknya, sehingga hasabahnya menjadi bersih. Tapi kalau anak yang bisa dibuka tanpa khitan, bisa dipelecek gitu ya, sudah terbuka dan bisa disucikan hasabahnya, maka ini sunnah. Upama nggak hitam nggak apa-apa. Kenapa? Sudah bersih dalamnya. Itu tujuan hitam itu adalah untuk membersihkan najis atau kotoran yang ada dalam hasabah. Itu millatu Ibrahim, syariatnya Nabi Ibrahim. Hanifan, halih condong
condong meninggalkan agama-agama yang melenceng, condong meninggalkan agama-agama selain Islam. Kalau orang Yahudi mengatakan Nabi Ibrahim itu agama Yahudi, nggak benar. Karena Allah sudah menyatakan Hanifan. Hanifan condong meninggalkan agama-agama yang melenceng. Nabi Ibrahim adalah agamanya Islam. Islam adalah agama Hanifan. Wa makana lan orana sapa Nabi Ibrahim iku minal musyrikina saking golongane pira-pira wong musyrik. Tapi orang Yahudi mengklaim Ibrahim adalah mengikuti agama kita. Itu kebohongan. Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkata mubarakaw wa hudal lil alamin. Inna awwala baitin satemene kawitane bait, Baitullah, rumah Allah atau masjid. Inna awwala baitin satemene kawitane bait yang menjadi kiblat manusia untuk beribadah. Bait atau kiblat pertama wudi'a sing digawe apa bait linnasi kanggo ngibadahi manungsa iku lalladzi yaktine bait bibakata kang ana Bakkah. Maka di dalam Al-Quran disebut Bakkah. Mubarakan hale berkahi wahudan lan pitutur lil alamina maring wong alam kabeh. Permulaan bait yang menjadi kiblat manusia dalam beribadah adalah bait yang terletak di Bakkah atau di Makkah. Kenapa Mekah disebut Bakkah? Bakkah artinya berdesak-desakan. Terbukti ketika orang itu tawaf di sekeliling Ka'bah selalu berdesak-desakan, maka dikatakan Bakkah, tempat berdesak-desakannya manusia. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang bait yang pertama kali diciptakan
diciptakan oleh Allah itu di mana? Kanjeng Nabi jawab, bait yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah di Masjidil Haram. Masjidil Haram dan bait itu bersama-sama. Allah menjadikan kiblat pertama kali di dunia ini adalah di Masjidil Haram, di tempat lembah yang paling bawah di dunia. Mekah niku manggone paling ndek sak donya. Jadi di lembah, Baitullah itu di lembah, dikelilingi dengan gunung-gunung. Jadi Baitullah dengan laut itu lebih rendah Baitullah daripada lautnya. Maka secara logika, kalau Zam-Zam tidak pernah asat, nggak pernah berkurang, itu mungkin saja karena lautnya lebih tinggi. Itu Zam-Zam kalau diselidiki itu sumbernya dari laut. Walaupun Mekah dengan laut Jeddah itu jauh. Ini kalau cara akli, di samping itu mukjizat. Mukjizatnya Nabi Ismail. Jadi sumur di dunia yang nggak pernah kurang cepet airnya, yang diambil sekian ribu liter setiap hari, itu hanya Zam-Zam. Zam-Zam tidak ada yang membuat, hanya kakinya Nabi Ismail ketika nangis ingin minum. Setelah Nabi Ibrahim pergi ke Palestina, Siti Hajar mencari air, Nabi Ismail nangis, kakinya gedruk-gedruk, gitu loh. Sayyidah Hajar lari-lari dari Safa Marwah mencari air. Kemudian terdengar semburan air. Akhirnya Siti Hajar melihat semburan air itu di kakinya Nabi Ismail. Wah, setelah menemukan Zam-Zam, Siti Hajar woro-woro ning para punggawa-punggawa, para penggede-penggede ke Bani Quraisy. Hanya saling mengklaim, mengaku ini milik saya, ini milik saya. Namun karena airnya itu terlalu banyak, maka nggak ada orang rebutan Zam-Zam. Kalau tahun 95 saya haji, sumber Zam-Zam itu di bawah Hajar Aswad, agak ke depan. Jadi dulu ada
tempat wudhu, tempat mandi di bawah Ka'bah. Di bawah Ka'bah, terus di atas Ka'bah ditulisi Bi'ru Zamzam, sumber air Zamzam. Saya masih menangi wudhu dan mandi di Zamzam, di toilet Zamzam itu. Tapi setelah tahun 2008-2009 sudah tidak ada lagi, sudah ditutup. Menurut ahli hikmah, orang ditanya sumber Zamzam itu dari mana, mereka menjawab sumber Zamzam dari Hajar Aswad. Orang muakal ini. Sumber Zamzam itu dari Hajar Aswad. Hajar Aswad dari mana? Dari surga. Berarti airnya itu air surga, bukan air bumi. Ya. Tapi keluarnya dari bumi. Ini sumbernya dari Hajar Aswad. Orang bermuakal. Kemudian si alimah itu ditantang oleh orang, kalau sumber Zamzam itu dari Hajar Aswad, coba buktikan. Saya ingin pembuktian. Dibuktikan. Dia mencium Hajar Aswad, kepalanya dimasukkan, keluar basah kuyup dengan air. Jadi telah temetes, orang selesai keringat, tapi betul-betul air. Ada orang yang tanya itu percaya bahwa sumber air Zamzam ternyata dari surga. Makanya mujarab iso dadi tombo, dawaun lima suribalahu, bisa menjadi obat bagi orang yang meminumnya. Maka minum air Zamzam ada doanya tertentu. Ini cerita yang aneh itu, tapi itu terjadi. Jadi tentang dari mana sumber air Zamzam kok nggak bisa kurang sama sekali, pada diambil setiap hari sekian ribu liter, dibawa ke Madinah berapa tangki saja, dan minum air jamaah yang ke Masjidil Haram semuanya air Zamzam. Kok ora iso asap? Telah ada penelitian al-hikmah, sumbernya dari Hajar Aswad. Nek wong umum Hajar Aswad garing masa metu sumbere. Kalau kita gandengkan, ono bener bab Hajar Aswad dari surga. Bait yang pertama didirikan oleh Allah adalah Masjidil Haram. Kemudian bait kedua Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di Palestina. Ditanya berapa tahun jarak antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, antara Baitullah dan Baitul Maqdis? Kanjeng Nabi menjawab,
40 tahun. Jadi jarak Baitullah dan Baitul Maqdis jarak 40 tahun. Kemudian sapa sing bangun Masjidil Haram dan sapa sing bangun Masjidil Aqsa pertama kali? Nabi Adam. Jadi Nabi Adam membangun Masjidil Haram pertama kali. Kemudian setelah 40 tahun Nabi Adam membangun Masjidil Aqsa, jaraknya 40 tahun. Ini satu riwayat begitu. Jadi yang pertama kali membangun itu adalah Nabi Adam. Nabi Adam manusia yang pertama kali di dunia. Nabi Adam kok bangun berarti dari awal? Enggak. Ternyata sebelum Nabi Adam malaikat membangunnya. Ya tentunya bangunan malaikat dan bangunan Nabi Adam berbeda. Tapi tetap di Masjidil Haram, Baitullah. Setelah malaikat membangun Baitullah, kemudian malaikat tawaf, ngubengin tawaf 7 putaran. Demikian juga Nabi Adam telah membangun Baitullah atau Ka'bah, Nabi Adam juga tawaf. Tentunya Ka'bah dulu dengan sekarang berbeda. Mungkin dulu hanya berupa batu 1 atau 2. Seperti yang Tenger itu ada Baitullah. Nah, sekarang sudah begitu tuh sudah berubah beberapa kali. Ka'bah di Nabi Ibrahim dapat perintah langsung oleh Allah untuk membangun Ka'bah. Padahal Ka'bah sudah ada, tapi Nabi Ibrahim suruh membangun lagi. Intinya suruh memperbarui, direnovasi. Zamannya Nabi Ibrahim sudutnya hanya dua, sudut Hajar Aswad dan sudut Rukun Yamani. Ini buter ini, sudutnya hanya dua, tetap menghadap timur. Jadi sudut Hajar Aswad dan sudut Rukun Yamani. Sudut Iraki, sudut Asami belum ada. Itu ketika Nabi Ibrahim bangun pertama kali, dan Nabi Ibrahim disuruh mengumandangkan ke seluruh dunia untuk mengumandangkan perintah haji. Nabi Ibrahim yang pertama kali mengumandangkan perintah haji atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi-nabi dulu, Nabi Adam ora kon ngumumake, sebab mungkin manusianya belum banyak, ya kan. Sekarang kok segi 4, ada sudutnya 4, itu sudah mengalami
renovasi dari raja-raja dulu. Lah, Nabi Ibrahim membangun Ka'bah itu batunya tidak sembarangan. Batunya ambil dari Gunung Turisina. Gunung Turisina di Palestina. Iya. Gunung apa tuh? Jabal Nur. Jabal Nur di Mekah. Tempat ibadahnya Nabi ketika mau menerima wahyu. Jadi ada gua mungkin waktu ini dijupuk Nabi Ibrahim untuk bangun Ka'bah. Kau pasti kayak gue itu Jabal Nur, Jabal Tur, Jabal Judi, gunung tempat terdamparnya perahu Nabi Nuh. Itu batunya diambil dari situ. Jabal Aulia di Palestina juga. Jabal Lubnan di Libanon. Ada 5 gunung batu yang untuk membangun Ka'bah. Sing gawa sapa ning Mekah? Nggo alat apa? Kok jaman sono karo kendaraan. Sing ngusungi malaikat. Jadi sing jupai watu malaikat. Malaikat itu ora perlu suwe. Sakedap bisa teko kan. Di gawa ning Mekah sing nampa sapa? Nabi Ismail. Sing ngusungi malaikat. Malaikat sapa? Malaikat Jibril. Sing nampa Nabi Ismail, sing ngelungke nyang Nabi Ibrahim ya Nabi Ismail, sing membangun Nabi Ibrahim sendiri tanpa alat perekat, tanpa semen, watu ditoto, ning kuat rapet ora ambruk. Ya mungkin dengan kekuatan doa ya. Jadi bangun Ka'bah itu ya ora salapin. Ada proses. Batu yang diambil batu yang tidak diinjak manusia. Batu sing ijik resik ora nate dibidak manungsa. Apakah batu yang Ka'bah sekarang itu batunya yang dibangun Nabi Ibrahim? Saya kira sudah tidak. Kenapa? Pernah mengalami kebanjiran. Jadi Mekah ini kebanjiran, kabeh rusak, termasuk Ka'bah pun rusak. Yang mungkin keli dan sebagainya. Kemudian dibangun semuanya pakai batu. Apakah itu ada sisa-sisa batu Nabi Ibrahim? Wallahu alam, tidak ada ceritanya. Hanya dibangun oleh Amir ini, dibangun oleh Amir ini. Setelah Kanjeng Nabi masih sering diperbaiki Ka'bah itu. Mubarakan, yang penuh barokah. Barokah Baitullah itu apa?
barokahnya Baitullah yaitu bisa melebur dosa. Sing sapa wonge ngubengi Ka'bah